Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati di kelompok B, sekarang kita akan menjalani persyaratan sebagai kelengkapan tugas kita, yaitu kita menyelenggarakan video conference di mana ada pembawa acara, ada fasilitator, dan ada penyumbang saran dan masukan dari para peserta. Marilah Bapak-bapak kita mulai dulu acara ini dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, kami persilakan Pak Fasilitator untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya nanti akan kita kritisi bersama. Kepada Pak Lukman dipersilakan. Terima kasih Pak Setiabudi selaku pembawa acara kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semuanya, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Jadi pada sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan proses kegiatan pendampingan, kemudian melakukan proses evaluasi dan proses pengembangan profesional. Dari tahapan-tahapan yang akan kita lalui, yang jelas ini adalah suatu yang masih bersifat draft dan nanti akan bisa kita kembangkan bersama-sama setelah kita melaksanakan diskusi kelompok ini. Yang jelas kita sebagai sekolah penggerak, dalam hal ini SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Penggerak, maka kita harus melakukan analisis terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan kegiatan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Karena analisis ini merupakan bagian dari tahapan pertama yang harus kita lalui agar kita lebih mengetahui dan prioritas-prioritas khusus yang akan kita kembangkan. Nanti kita juga akan bisa lebih fokus untuk pengembangannya. Pada faktor pendampingan itu salah satunya kita akan mengukurnya dengan analisis SWOT. Salah satunya kita akan melihat bagaimana. Materinya memang belum di-share ya Pak? Nah, mohon izin saya share materinya. Saya diberikan akses hak untuk share screen ya, karena saya masih di table. Jadikan co-host saja Pak. Ampun. Ya. Baik. Ya, jadi saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi analisis yang kita lakukan adalah kita melihat strength-nya bagaimana, potensi-potensi yang ada di situ kita munculkan, kemudian weakness-nya, kelemahannya apa, kemudian opportunity-nya apa sesuatu yang bisa nanti bisa membangun di situ dan ancamannya apa, threat-nya apa. Sehingga dari sini kita akan bisa nanti menentukan coaching atau mentoring yang kita lakukan pada guru dan seluruh yang terkait dengan rencana kita nantinya. Dan kita juga akan mengolah data-data yang ada di sekolah. Kemudian coaching atau mentoring nanti itu juga dalam rangka menyusun kurikulum dan evaluasi diri sekolah yang nantinya ini harapannya juga akan menjadi acuan pada analisis raport mutu. Kemudian pada faktor yang lain adalah guru komite mengadakan pertemuan pembahasan tentang gambaran kurikulum yang akan kita capai nantinya, capaian pembelajarannya, kemudian kurikulum operasionalnya terlebih dahulu, yang di situ ada ATP-nya, kemudian juga modul belajarnya bagaimana, kemudian juga guru dan kepala sekolah yang juga didampingi oleh para pengawas. Kita juga kembali lagi melakukan review atas analisis yang kita sudah buat tadi di tahapan di awal dengan menggunakan mungkin evaluasi tahun kemarinnya, bisa melalui SWOT atau yang lainnya. Kemudian untuk faktor pengembangan profesional, ini salah satunya kita juga bisa belajar pada teman-teman yang sudah mungkin menjalankan program sejenis atau misalkan masih bersama-sama, hingga kita nanti akan bisa melihat mana kelebihan dan kekurangannya, apa yang kita miliki kekurangannya, kemudian kelebihan di teman-teman sekolah lain apa, itu bisa nanti kita combine, kita integrasikan
sehingga menjadi sesuatu konteks karakteristik yang utuh yang sudah kita bangun bersama-sama. Jadi semacam tambal sulam. Kemudian ya ini ada yang kedua, yaitu kriteria yang kedua adalah perumusan visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini adalah bagian terpenting juga, karena visi ini menggambarkan bagaimana sekolah kita ke depan. Jadi ini adalah ekspektasinya, atau misalkan ini adalah cara pandang kita, mimpi kita, dream besar kita apa, mimpi besar kita apa untuk sekolah penggerak ini, sekolah SMK penggerak ini. Apakah hanya sekedar meluluskan, atau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ada kombinasi setelah lulus bisa masuk fast track D2, atau misalkan setelah lulus bisa berwirausaha. Ini harus bisa kita kuatkan di situ. Nah, ini juga faktornya melalui pendampingan, juga di situ ada pengawas, yang mana pengawas juga akan memberikan penguatan, pengayaan kepada kita semuanya. Kemudian faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi visi ini juga kita juga mengikut sertakan komite untuk lebih melengkapi analisis kita terhadap visi kita ke depan. Kemudian kita untuk pengembangannya adalah juga sama, kita juga melihat pada sekolah-sekolah yang lain sambil kita melakukan benchmarking, atau kalau bahasa industrinya melakukan gemba. Nah, dari visi ini nanti kita akan turunkan menjadi misi, karena bahasa visi masih bahasa mimpi, sehingga perlu kita terjemahkan dalam bahasa lapangan atau bahasa pragmatis. Apa yang harus kita lakukan? Misalkan karena kita memiliki visinya memasukkan semua profil pelajar Pancasila di dalam visi tersebut, maka harus kita breakdown lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila yang bagaimana yang diharapkan. Misalkan selain memiliki kompetensi skill, hard skill dan soft skill, dia juga memiliki kompetensi yang lainnya yang apa. Kemudian dari misi ini baru kita jadikan tujuan. Nah, tujuannya apa? Kita merencanakan mimpi, kemudian kita jalankan dengan sebuah program-program yang lebih spesifik. Nah, dengan tujuan apa? Yang jelas semuanya muaranya adalah tujuannya semakin menguatkan SMK sebagai pendidikan vokasi yang bisa mengantarkan anak-anak memiliki keterserapan kerja yang tinggi, memiliki jiwa wirausaha yang besar, yang kuat. Kemudian juga kalau misalkan mereka memiliki alternatif untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan, bisa masuk ke pendidikan-pendidikan vokasi yang sudah ada. Jadi itulah rumusan visi, misi, tujuan yang kita sama-sama kembangkan bersama dengan melalui tahapan-tahapan yang mulai dari tahapan pertama menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikannya bagaimana yang di masing-masing sekolah, di masing-masing departemen, jurusan, program keahlian, kemudian kita kembangkan sampai menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh, yang terintegrasi. Mungkin itu gambaran umum dari rencana pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Yang jelas kita melibatkan selain kepala sekolah ada Bapak Ibu guru, ada pengawas dan unsur komite atau unsur dari masyarakat yang lain. Terima kasih Pak Lukman atas presentasinya. Kalau saya lihat ini ada di kolom chat, itu sudah ada beberapa pertanyaan dan request. Kami persilakan kepada Pak Aris untuk chat pertama bisa dibacakan sendiri dan dikomentarkan. Monggo Pak Aris. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi penjelasan Pak Lukman tadi sudah sangat jelas. Ada satu yang menjadi gambaran yang masih belum punya gambaran di saya itu mengenai cara mengumpulkan informasi analisis. Nah, ini barangkali mungkin bisa diberi penjelasan mungkin di dalam tampilan ini. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo Pak Lukman, nanti bisa Bapak-bapak yang lain bisa menambahkan. Atau mungkin dari teman-teman ada punya pendapat yang lain. Ya, saya ada sampaikan. ini, kalau misalkan diizinkan saya coba untuk tampilkan contoh di dalam proses analisisnya Pak, dimulai dari SWOT-nya. Pak Lukman, tolong ya tutup dulu, terus Pak Hari diberi akses untuk jadi host Pak. Bisa kelihatan ini Pak, mohon maaf. Ampun. Ya.
Nah, oke. Saya mencoba untuk share tentang bagaimana proses analisisnya. Tadi kan seperti disampaikan oleh Pak Lukman tadi, memang profil sekolah memang perlu ditampilkan dulu lah. Ini saya mencoba untuk contoh dari SMK Negeri 2 Malang. Jadi profil sekolah kita tampilkan dulu, kemudian seperti tadi disampaikan Pak Lukman, ada visi. Visi ini masih angan-angan harus kemudian diterbitkan di dalam misi. Saya langsung saja masuk ke di SWOT-nya ya. Jadi di SWOT itu sendiri itu yang penting kita harus ketahui adalah tentang identifikasi dulu tentang faktor-faktornya. Itu ada identifikasi faktor internal, strength, kekuatan, kemudian internal yang satunya lagi tentang weakness, kelemahan. Kemudian ada faktor eksternal. Eksternal itu opportunities, peluang, dan ancaman. Ini penting sekali di dalam proses analisis SWOT. Nah, kalau sudah masuk di dalam proses analisis SWOT itu, kemudian kita harus menentukan bobot ratingnya dari faktor-faktor itu sendiri. Kita mencoba di dalam ini kita programkan di dalam Excel sajalah supaya kita bisa mengetahui posisi-posisi faktor-faktor strategis itu. Faktor-faktor strategis itu kita dapatkan dari kita berkomunikasi dengan mungkin dengan komite, mungkin dengan Bapak Ibu guru, kemudian dengan siswa, itu bisa. Jadi semua faktor-faktor itu baik faktor internal maupun eksternal itu kita dapatkan dari narasumber atau dari komite, dari Bapak Ibu guru dan manajemen dan lain sebagainya, termasuk dari siswa juga. Nah, kalau kemudian ini nanti sudah kita hitung untuk penentuan bobot dan ratingnya ini, kemudian kita nanti akan bisa masukkan itu di dalam analisa kekuatan medan. Misalkan ini kita ketemu di faktor internal dan eksternalnya itu total eksternalnya adalah 2,783, sedangkan faktor internalnya itu adalah 2,224, maka kita akan berada di kuadran ketiga. Nah, strategi yang seperti ini kita di dalam penentuan faktor ini nanti yang akan menjadikan kita akan melakukan, apakah ini kita akan melakukan proses dengan mengutamakan peluang dan kekuatan, apakah kita akan menggunakan peluang dengan mengatasi kelemahan dan lain sebagainya. Ini strateginya kalau kita di dalam analisis SWOT. Mungkin seperti itu, dan ada setelah itu kita membuat penentuan posisi strategisnya. Ya, seperti ini contohnya. Jadi dari analisa itu, analisa kekuatan, kemudian peluang, kelemahan, dan ancaman, kita lakukan strategi-strategi itu yang memungkinkan ada di mana. Kalau tadi misalkan ada di kuadran ketiga, mungkin jadi adalah strateginya ada strategi WO ini. Mungkin seperti itu sebagai gambaran kalau kita mau menjalankan proses analisis SWOT-nya. Pak Heri boleh tahu Pak Heri ini sekolahnya masuk strategi apa ini dari kesimpulan analisis SWOT ini? Saya ada di strategi ini Pak, di tune of konservatif Pak. Mantap jadi, ya. Jadi memang ada peluang, tapi di situ ada kelemahan-kelemahannya. Okay. Ya ini seperti ini. Ini kita hitungnya ada di Pak. Kita menghitungnya ada di Excel Pak untuk memudahkan. Ya. Mungkin demikian sebagai share pendapat saja. Monggo yang memberi masukan Pak Teguh mungkin. Saya stop share-nya. Sebelum mungkin Pak Teguh mau bertanya dulu. Sedikit menambahkan saja Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sehingga dalam artian untuk proses pembuatan program, utamanya pembuatan program khususnya melakukan program SMKPK, memang seharusnya kita seperti yang dikatakan Pak Hari tadi adalah mengetahui profil sekolah. Profil sekolah tersebut penting agar itu nanti kita bisa memetakan di mana di situ nanti pemetaannya adalah menggunakan analisis SWOT. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa.
Sehingga di situ nanti kita akan tahu apa yang sekiranya perlu dikembangkan. Dalam artian kita juga harus melibatkan seluruh stakeholder, di mana itu nanti bisa digunakan sebagai informasi untuk mengetahui apakah dia nanti di situ ada kekuatan, ada kelemahan, ataupun peluang-peluang yang sekiranya bisa kita gunakan untuk mengembangkan SMK kita. Terima kasih, itu aja Pak tambahan saya. Terima kasih Pak Teguh masukannya. Terima kasih Pak Heri. Mungkin apakah slide-nya Pak Heri masih ada yang memberikan masukan atau pendapat dari slide-nya Pak Heri ini? Cukup? Nggak ada? Terima kasih Pak Hari, bisa ditutup slide-nya Pak Hari. Minta tolong sebagai kesimpulannya slide-nya Pak Lukman ditampilkan kembali. Nah, saya kira diskusi kita sudah hampir selesai, sudah tiba di hampir akhir. Jadi dengan adanya diskusi kita pada siang hari ini, kita akan menyepakati bersama rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional kita seusai kita menjalani pelatihan selama 10 hari, besok hari terakhir. Dan mudah-mudahan dengan diskusi kita siang hari ini ada guna dan manfaatnya, dan kita bisa sama-sama mempunyai peluru yang sama untuk terjun ke sekolah kita masing-masing mulai minggu depan dengan bekal rencana pendampingan ini. Apakah seperti itu Bapak-Bapak kesimpulannya? Ya, setuju. Ya Pak, oke Pak. Oke, setuju, terima kasih. Berarti form rencana ini bisa kita sepakati bersama untuk kita terjun di lapangan. Sebelum kita tutup, Bapak, kami mohon bantuan Pak Aris untuk memimpin berdoa. Semoga setelah kita selesai pelatihan 10 hari, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Monggo Pak Aris. Ya, Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, saya pikir selama kegiatan ini kita sudah menjalankannya dengan baik dan lancar. Semoga saja apa yang sudah kita pelajari selama ini dapat kita laksanakan, dapat kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya. Untuk berdoa ini bersama-sama aja kita membaca Kitab Al-Fatihah. Mari bersama-sama Bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Aris. Demikian Bapak-bapak, mari kita akhiri pertemuan tatap maya ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.